Pemirsa, barang bukti kasus Verdi Sambo terkait pembunuhan Brigadir Joshua diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Sementara itu penyerahan para tersangka termasuk Verdi Sambo akan dilaksanakan besok Rabu 5 Oktober 2022. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan barang bukti kasus pembunuhan Brigadir Joshua Selasa pagi. Dalam foto penyerahan barang bukti ini terlihat sejumlah pistol dan magasin. Kapus Penkum Kejaksaan Agung menyebut penyerahan barang bukti ini masih dalam bentuk verifikasi. Secara administrasi, pelimpahan tahap 2 tetap resmi dilaksanakan besok bersama dengan penyerahan para tersangka. Kenapa diserahkan hari ini barang bukti saja? Karena barang bukti itu banyak. Ya, terkait dengan 12 berkas perkara dan 11 tersangka. Jadi kalau besok diserahkan secara bersama-sama dia butuh waktu yang cukup panjang. Jadi ini hanya memverifikasi, ya, membenarkan antar daftar barang bukti dengan barang bukti yang diserahkan pada hari ini, seperti itu. Selanjutnya, jaksa penuntut umum akan menyerahkan berkas dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera menggelar sidang terhadap Verdi Sambo dan 4 tersangka lainnya. Selain kasus pembunuhan Brigadir Joshua, Verdi Sambo juga akan disidang dalam kasus obstruction of justice atau merintangi penyidikan bersama 6 tersangka lainnya. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pelimpahan tahap 2 kasus pembunuhan Brigadir Joshua Rabu esok, kuasa hukum Barada Eliezer menyambangi gedung Barreskrim Polri guna melakukan koordinasi dengan penyidik. Roni Talapesi juga mengatakan nantinya pihaknya sudah menyiapkan strategi di pengadilan dalam rangka membela Barada Eliezer. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer menyambangi gedung Barreskrim Polri Selasa siang. Tujuan kedatangannya untuk berkoordinasi dengan penyidik terkait persiapan pelimpahan barang bukti dan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan esok hari. Sebelumnya nanti saya akan menyampaikan hari ini saya hadir sekaligus untuk berkoordinasi ya dengan penyidik dan juga teknisnya seperti apa nanti kita lihat. Jadi hari ini adalah persiapan untuk Pak Baradae untuk besok melaksanakan tahap 2 di Kejaksaan. Oh ya, kita sedang mempersiapkan kan, ada beberapa strategi, cuma saat ini belum kita sampaikan, tetapi pastinya kita ada kejutan nanti di pengadilan dalam rangka membela Baradae. Ya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa seorang pramugari, Tamara Anggraini, terkait kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. NMB disebut sering menyewa jet pribadi milik orang Singapura saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Pramugari PT RJG Airlines, Tamara Anggraini, mengaku sering mengawaki pesawat pribadi yang disewa Gubernur Papua Lukas NMB. Tamara Anggraini diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Tamara menyebut Lukas NMB sering menyewa jet pribadi milik orang Singapura saat perjalanan ke luar negeri. Menurut Tamara, Lukas menyewa jet pribadi lebih dari 1 kali, hanya mengaku lupa ketika ditanya mengenai tujuan penerbangan. Terkait pemeriksaan ini tadi apa aja ditanyakan oleh penyidik? Cuma masalah penerbangan aja sih. Oke. Pak Lukas NMB itu berapa kali sih penerbangan? Nanti biar dari bapak-bapak KPK yang jelasin ya. Saya buru-buru soalnya capek banget. Yang dikonfirmasi yang detailnya itu soal apa ya? Garis besar aja Mas ada. Penerbangan aja. Penerbangan aja. Oh, tidak ada yang lain misalkan soal ada pemberian atau Enggak, penerbangan aja. penerbangan aja. Oke, itu waktu itu kemana ya? Penerbangan Rupanya banyak banget. Oh, banyak ya? Berapa kali ya? Lebih dari 5 kali ya? Beberapa kali. Oke, terima kasih Mbak. Iya, makasih ya. Sementara itu, jelang pemanggilan ketiga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB terus menurun. Sejumlah perlengkapan medis kini terpasang dan disiagakan di kediaman pribadi Lukas NMB. Pihak keluarga mengupayakan tim dokter dari Rumah Sakit Singapura untuk dapat segera menangani Gubernur Papua tersebut. Troponin, CKMB,
beberapa hari ini sudah memantau terus keadaan beliau, tensi yang betul-betul tidak stabil. Beberapa hari lalu sempat saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Papua untuk mendoakan beliau secara khusus karena tensi beliau yang sangat tidak stabil. Dengan melihat kondisi seperti ini, tadi pagi saya sudah juga menyampaikan kepada dokter DPCP-nya di Singapura, kemudian mereka sudah melakukan koordinasi dengan hasil-hasil yang saya sampaikan ke sana, dan beberapa advice yang diberikan kepada kami untuk melakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan untuk laboratorium yang terkait dengan pemeriksaan jantung. Ya, Pemirsa, upaya pemeriksaan Lukas NMB oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi drama. Lukas 2 kali mangkir dari pemanggilan sebagai tersangka, bahkan pendukungnya sudah berhari-hari berjaga di depan rumahnya agar tidak dijemput paksa. Drama upaya penahanan Gubernur Papua Lukas NMB yang terlilit kasus dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah belum juga usai. Demi membela junjungannya, para pendukung Lukas NMB berjaga-jaga di depan kediamannya agar Lukas NMB tidak ditangkap oleh KPK. NMB sudah 2 kali mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. Kuasa hukum NMB bersikukuh kliennya harus menjalani pemeriksaan kesehatan di Singapura. Hak-hak Pak Lukas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu tidak boleh terhenti. Karena dia punya hak sebagai gubernur, termasuk memilih dokter mana yang dia mau. Apakah di Jakarta kah, di Papua kah, atau di Singapura. Itu hak dia. Sikap NMB ini mendapat reaksi langsung dari istana. Presiden Joko Widodo meminta Lukas NMB menghormati proses hukum. Sama, saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. Kepala Staf Presiden Muldoko bahkan mengancam jika NMB tidak kooperatif akan mengerahkan TNI untuk menjemput paksa. Persoalannya persoalan hukum murni, nggak ada persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Nggak ada perkecualian. Gitu. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang apa dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Kalau diperlukan ya apa boleh buat. KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Papua. Posisi Lukas NMB sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Provinsi Papua juga telah dicopot sementara. Pemirsa, kawasan ekonomi khusus MNC Lido City siap dioperasikan di akhir tahun 2022 ini. KIK MNC Lido City diharapkan mampu menarik wisatawan domestik dan mancanegara sehingga dapat terciptanya lapangan kerja yang lebih luas. Pembangunan KIK MNC Lido City terus dilakukan oleh PT MNC Land Tbk. Unit bisnis milik MNC Group ini yakin bisa mengoperasikan 3 proyek di akhir tahun 2022. Proyek tersebut meliputi Lido Music Art Center, Movie Land, dan Tram International Lido Golf. MNC Land bersama Dewan Nasional KIK dan pihak terkait meninjau langsung KIK MNC Lido City guna untuk memastikan semua pengerjaan berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat waktu. Kalau sampai akhir Desember yang 3 hal itu ya mungkin sekitar 75% sih kita sudah bisa lihat ini, dan 35% lagi dalam jangka waktu 2-3 bulan ini saya rasa sih bisa dikejar oleh. Kami yakin dengan banyaknya jenis kelebihan yang ada di dalam kawasan ekonomi khusus ini, paling tidak kita bisa meningkatkan jumlah wisatawan baik domestik maupun luar negeri.
MNC Land mengapresiasi keputusan pemerintah menjadikan Lido menjadi kawasan ekonomi khusus. MNC Land terus berkomitmen untuk menarik investor, menyerap tenaga kerja, terutama yang berkaitan dengan destinasi wisata. Dari Bogor, Jawa Barat, Indra Setiabudi, Eri Nugraha, Ilham Ilyas, iNews melaporkan. Bagaimana proses komunikasi politik antara Anies Baswedan dan Partai Nasdem hingga akhirnya berujung pada deklarasi Capres kemarin? Simak cuplikan dialognya usai jeda berikut.